Norfa NPM 21901011078 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang. Saya di sini ingin berkomentar tentang kerusakan alam karena manusia, terutama yang sedang terjadi di sekitar daerah saya akhir-akhir ini. Video ini untuk memenuhi tugas isu strategi kontemporer yang berisikan video dokumenter tentang kerusakan alam yang berada di sekitar daerah masing-masing. Daerah saya berada di Kalangan, Miurejo, Pujon, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Banjir, gempa, hingga gunung meletus menjadi bencana alam yang tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan sebagainya. Tak sedikit bencana alam yang terjadi karena ulah manusia yang abai terhadap alam, seperti banjir, kekeringan, hingga tanah longsor. Tanah longsor adalah tanah yang turun atau jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tak sedikit tanah longsor terjadi saat ada orang atau pemukiman di atas tanah yang longsor atau di bawah tanah yang jatuh. Tidak hanya tanah saja yang longsor karena batu, pohon, pasir, dan lain sebagainya bisa ikut longsor menghancurkan apa saja yang ada di bawahnya. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan asa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Seperti yang terjadi pada tahun 2021, tepatnya pada 3 bulan lalu, yaitu tanggal 3 Februari 2021, pada hari Rabu, di dekat daerah saya, yaitu di Ngantang, Pujon, Kasembon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, telah terjadi bencana alam tanah longsor. Salah satunya yaitu terletak di Jalan Brigjen Abdul Manan Wijaya, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dan yang kedua yaitu terjadi di Dusun Ngeroto, Desa Lebaksari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Bencana alam longsor yang kedua ini terjadi sekitar pukul 11 siang pada hari Jumat 5 Maret 2021. Akibatnya, akses jalan provinsi yang menghubungkan Malang ke Kediri terputus. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh, seperti erosi yang disebabkan sungai, hujan lebat, aliran debu-debu, getaran dari mesin, lalu lintas, penggunaan bahan-bahan peledak, dan bahkan petir berat yang terlalu berlebihan, misalnya dari perkumpulan hujan atau salju. Bencana tanah longsor terjadi di Jalan Brigjen Abdul Manan Wijaya, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Selasa malam 2 Februari 2021. Akibatnya, akses jalan utama Malang-Kediri terputus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang mengatakan bencana tanah longsor tersebut terjadi lantaran curah hujan yang cukup tinggi sekitar pukul 14 hingga pukul 21. Kejadian ini dilaporkan subuh sekitar pukul 4.39. Penyebabnya diduga angin kencang dan hujan lebat kemarin.
Peristiwa itu menyebabkan tebing di kawasan tersebut longsor, sehingga material longsor menutup akses jalan utama di jalur Malang-Kediri. Ada tebing yang mengakibatkan longsor, tingginya kurang lebih 20 meter, tanah bercampur rumpun bambu bertebaran sepanjang jalur akses Malang-Kediri, jadi ditutup total. Bencana alam ini tidak disebabkan karena ulah manusia, tapi bencana longsor ini dipicu oleh hujan lebat dan banjir bandang di Sungai Kontol. Luapan Sungai Kontol menggerus tebing yang ada di sepanjang jalur Malang-Kediri, sehingga jalur lalu lintas di kawasan Desa Bendasari dan Desa Kedungrejo ditutup total. Oleh sebab itu, berikut adalah cara penanggulangan atau upaya untuk mencegah tanah longsor. Yang pertama yaitu jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Ketika akan membuat kolam atau sawah di atas lereng, sangat diupayakan untuk tidak membuatnya karena akan semakin meningkatkan peluang terjadinya longsor. Dengan adanya tebing curam, terlebih pada lahan gundul, sementara itu di atasnya juga ada kolam dan sawah yang dipenuhi air, tentu membuat daya hidrostatika semakin kuat menekan permukaan tanah, sehingga tanah rentan untuk bergeser, merubah, dan mengakibatkan terjadinya longsor. Yang kedua yaitu tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Untuk masalah pembuatan rumah, carilah lokasi yang masih terbilang aman ketika hendak membangun sebuah rumah. Jika lokasi sekitar memang berbukit, pilihlah lokasi yang kiranya aman dari jangkauan luruhan tanah jika terjadi longsor. Banyak yang tidak mengetahui bahwa semakin banyaknya pohon, maka semakin kuat dan stabil suatu tanah, karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan, sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akar menjadi penahan tanah. Yang berikutnya yaitu jangan memotong tebing secara tegak lurus. Ketika ingin menggali tanah dalam jumlah besar untuk keperluan tambang atau lainnya, maka sebaiknya jangan langsung memotong lereng secara tegak karena akan mengurangi daya penahan tanah terhadap tanah yang berada di atasnya. Sebab walau di atas lereng masih dipenuhi oleh pohon, namun jika badan tebing sudah terpotong secara dalam, justru tanah di bawah bagian bawah yang akan kehilangan penopang, sehingga akan mudah menimbulkan terjadinya penyebab tanah longsor. Yang terakhir yaitu membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat runoff atau aliran permukaan ketika hujan. Jangan lupa atur drainase supaya tidak ada air yang tergenang di lereng. Dengan demikian, semakin jauh potensi terjadinya tanah longsor. Menurut saya, longsor sangat merugikan, baik memakan korban jiwa maupun harta. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga alam sekitar kita dengan baik, karena alam akan memberi manfaat yang baik bagi kita bila kita menjaganya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.